Keberadaan 3 WNI yang menjadi relawan di Gaza, Palestina belum diketahui. Kementerian Luar Negeri dan Mercy masih berupaya untuk mencari ketiganya. Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi dengan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dan sampai saat ini kontak langsung dengan 3 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai relawan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini masih belum dapat dilakukan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut informasi yang didapat dari wilayah Gaza minim. Retno menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri terus berusaha untuk dapat informasi dari Gaza. Adapun 3 WNI ini atas nama Fikri Rofiul Haq, kemudian Reza Aldila Kurniawan dan juga Farid Zanbil Al-Ayubi. Mereka memilih untuk tetap tinggal di Gaza untuk membantu warga Palestina meskipun Kementerian Luar Negeri sempat melakukan evakuasi para WNI. Hingga saat ini Kementerian Luar Negeri masih hilang kontak dengan 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi relawan di Rumah Sakit Indonesia. Saya sendiri telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk menanyakan situasi Rumah Sakit Indonesia dan memperoleh jawaban bahwa UNRWA juga tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun di Rumah Sakit Indonesia saat ini. Saya juga sudah berusaha menghubungi WHO dan Palang Merah Internasional namun belum mendapatkan jawaban. Saya akan terus berusaha untuk menghubungi berbagai pihak guna memperoleh informasi terkait rumah sakit. Serangan Israel ke wilayah Palestina semakin intensif yang menyebabkan lebih dari 13.000 warga Palestina tewas akibat terkena roket maupun ditembak secara brutal oleh tentara Israel. 3 warga negara Indonesia yang ikut menjadi relawan kemanusiaan di Gaza kini masih belum bisa ditemukan. Kita sudah bersama dengan Farid Thalib, Presidium Mercy Indonesia yang selama ini terlibat dalam membantu warga Palestina. Selamat siang Pak Farid. Selamat siang, Mbak Didis. Bapak, apakah sampai saat ini sudah ada informasi terakhir yang bisa Mercy dapatkan begitu Pak mengenai keberadaan 3 warga negara Indonesia kita ya yang masih hilang kontak hingga saat ini? Alhamdulillah, kita sudah berkomunikasi kemarin siang melalui voice note suara. Ketiga-tiganya dalam keadaan baik dan sehat. Mereka ada di dalam rumah sakit. Posisinya di basement ya. Memang rumah sakit kita ada basement. Basement itu bukan untuk parkir mobil, tapi untuk menyimpan atau deposit kebutuhan rumah sakit. Seperti spray, alat-alat, obat-obatan, ada ruang cuci, dan lain sebagainya begitu. Berarti dinyatakan selamat begitu ya Pak 3 warga negara Indonesia kita yang menjadi relawan di sana? Betul, Alhamdulillah mereka dalam keadaan selamat. Walaupun kondisinya mencekam, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana gitu. Bagaimana kabar mereka terakhir Pak saat Bapak menanyakan begitu apa yang mereka ceritakan dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Ya, saya tidak bisa berkomunikasi langsung karena dia pakai fasilitas voice ya, pakai suara. Dia menginformasikan bahwa dia dalam keadaan baik dan sehat bertiga. Tambah plus 1 lagi ada relawan Mercy juga tapi yang lokal jadi berempat. Juga ada tentunya yang lain-lainnya di situ. Dan dia masih belum bisa mengadakan pergerakan karena memang posisinya di luar rumah sakit itu banyak tentara-tentara Israel yang ada di situ. Begitu, Mbak. Oke, berarti memang untuk komunikasi sangat minim begitu ya Pak, untuk komunikasi dua arah. Minim sekali. Betul. Minim sekali. Lantas untuk keluarganya 3 WNI ini bagaimana Pak cara berkomunikasi para keluarga dari relawan ini untuk tetap bisa mendapatkan informasi terkini begitu dari 3 WNI kita? Kita nih tetap intens ya menghubungi rekan-rekan teman-teman yang lokal yang masih bisa mungkin berkomunikasi. Juga ada beberapa fasilitas telekomunikasi yang mereka pakai untuk bisa memberikan informasi keberadaannya. Dan kita tahu kemarin ada evakuasi 200 pasien yang harus dikeluarkan dari Rumah Sakit Indonesia ke rumah sakit di daerah Khan Yunis, rumah sakit Eropa ya kalau nggak salah. Nah, terus juga hari ini posisi Rumah Sakit Indonesia itu dengan segala macam keruwetannya, ketidakberaturannya,
karena juga ada beberapa jenazah atau mayat yang memang belum bisa disentuh karena memang dilarang. Udah hampir 2 hari itu saya dapat informasi tadi pagi, dan juga di halaman parkir Rumah Sakit Indonesia tuh kurang lebih ada 3.000 pengungsi. Gitu. Nah ini kita nggak tahu nih kondisinya seperti apa, dan saya juga baru dengar beberapa menit yang lalu bahwa gencatan senjata akan diberlakukan selama 4 hari ke depan. Nah saya nggak tahu nih ketika gencatan senjata ini terjadi apa yang harus mereka lakukan begitu. Saya sedang memantau terus begitu, Mbak Didis. Tentunya kami sangat berterima kasih begitu kepada para relawan yang sudah membuat dirinya ke sana begitu untuk membantu para teman-teman kita di Gaza, Palestina. Pak, sebenarnya ada berapa orang totalnya para relawan asal Indonesia yang saat ini masih berada di Palestina? Apakah masih 3 atau masih ada yang lainnya mungkin? Kalau yang saya tahu hanya 3. Karena yang kemarin kan sudah keluar ya, yang 2 orang dengan keluarganya sudah keluar dari Gaza beberapa pekan yang lalu. Nah sekarang hanya tinggal bertiga ini. Mereka sebenarnya tuh sedang dalam pendidikan, mereka kuliah, gitu, dapat beasiswa sambil membantu teman-teman kita yang di Rumah Sakit Indonesia begitu. Kalau boleh tahu dari mana saja Pak asalnya, kan ada keluarga yang memang masih menunggu di rumah, dari mana saja asalnya 3 relawan yang berada di Gaza saat ini? Maksudnya ini ya, dari kota mana gitu ya? Kalau Reza itu dari Sulawesi, kalau Farid dan Fikri itu dari Bogor, dari Cilengsi, daerah Cilengsi, begitu. Mereka dari satu pesantren yang sama ya, dari pesantren Al-Fatah, Mahat Al-Fatah yang dapat beasiswa lalu di BKO ke Mercy, begitu Mbak. Oke, tadi kan Bapak juga menceritakan kondisi yang cukup mencekam ya Pak di Rumah Sakit Indonesia di Palestina ini. Ya. Lantas kalau Bapak mendengar cerita dari ketiga relawan ini, bagaimana kondisi mereka untuk tetap bertahan begitu Pak di tengah situasi yang tidak menentu, yang sangat mencekam dan mengkhawatirkan. Seperti apa kondisinya Pak di sana? Kalau kita sudah kasih instruksi, kalau memang juga terlalu mencekam, mereka harus mengungsi ke tempat yang aman di selatan. Gitu, arahnya udah ke sana. Gitu. Tapi kan untuk menuju ke sana kan nggak gampang. Siapa yang menjamin keselamatan dalam perjalanan? Lebih baik mereka berada di rumah sakit. Nanti kalau udah jelas ada pengawalan, kayak kemarin kan 200 pasien, itu kan ada pengawalan. Pasti kan itu ada 2 bus ya, atau 3 bus gitu. Mereka dikawal, jadi itu terjamin keamanannya. Karena kita juga nggak mau jadi konyol, begitu keluar cari tempat aman, menuju ke tempat aman, akhirnya malah jadi kena musibah, jadi kena masalah begitu. Oke, baik. Begitulah. Baik. Terima kasih banyak Bapak Farid Presidio Mercy, dan sampaikan juga terima kasih kami kepada para relawan di sana. Bapak, salam sehat selalu Bapak Farid.